vonis 10 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Medan terhadap Sertu Riza terkait meninggalnya seorang pelajar SMP pada September 2024 yang lalu. Menurut Ibu, mencari keadilan buat anak Ibu susah di peradilan militer? Saya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Hanya divonis 10 bulan. Saya merasa mati 2 kali, Pak. Ada kesengajaan auditor militer yang kita nilai bekerjasama dengan peradilan militer untuk tidak memberitahukan kepada Bu Leni sebagai korban kita kuasanya. Hakim itu menyarankan kepada terdakwa untuk coba berminta maaf dengan Bu Leni. Hakim datang ke rumah, Bu? Terdakwa dengan kawannya ada 4 orang. Bilang apa dia? Katanya turut berduka cita bawa uang restitusi. Jadi saya nggak mau terima. Di pertahanan kampanyenya di Medan secara tegas bilang berbohong kepada publik. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya. Jadi ini supaya Bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada auditor militer di Kejaksaan Agung. Dia ngomong itu putusan Andre 2 tahun. Kan dia bohong ke publik itu. Ini bukan cuma di kasus Andre Yunus, di kasusnya Ibu Leni. Sebelumnya 10 bulan. 10 bulan tidak dipecat. Kalau jadi tentara di Republik ini bunuh warga yang tidak berdosa, nggak kehilangan status dia sebagai tentara. Nggak dipecat pun? Nggak dipecat, tetap dapat gaji. Ketidakadilan dalam peradilan militer kembali terulang. Putusan Pengadilan Tinggi Militer di Medan memutuskan dalam kasus banding terhadap Sertu Reza Pahlevi hanya divonis selama 10 bulan. Keluarga korban, Ibu Leni yang terus memperjuangkan anaknya Mikel tentu mengalami duka yang mendalam akibat dari putusan Pengadilan Tinggi Medan yang hanya memberikan vonis 10 bulan. Padahal pembunuhan yang terjadi terhadap Mikel merupakan satu kejahatan yang seharusnya serius karena kepada anak-anak, tapi hanya divonis 10 bulan. Ini sesuatu yang miris, sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, pada sisi lain, militerisme juga mengalami penguatan. Demonstrasi mahasiswa dikawal dan dihadang dan juga dipantau oleh militer di Jakarta dan di mana-mana. Terkait dengan hal itu, malam ini podcast Opini Rakyat mencoba membahas tentang ketidakadilan dalam peradilan militer khususnya dalam kasus Ibu Leni dan keluarga, dan juga tentang problematika menguatnya militerisme. Terkait dengan itu, hari ini sudah ada beberapa narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Pertama adalah Ibu Leni Damanik sendiri yang jauh-jauh dari Medan sudah datang. Selamat datang, Bu. Udah jauh dari Medan datang ke Jakarta nih untuk datang ke acara podcast Opini Rakyat. Terima kasih udah datang, Bu Leni. Sehat ya, Bu? Terima kasih jagungnya ya. Dari Medan bawa jagung nih, lihat. Buat saya naik pesawat tadi malam udah dimakan sambil nonton bola saya, Bu. Makan jagungnya dan manis. Kebetulan Bu Leni ini kerjanya pedagang menjual jagung. Jadi saya kaget juga dibawain jagung dari Medan nih, Van. Ya kan, sebuah ya apa ya, tersentuh lah saya itu di jauh-jauh dari Medan bawa jagung, dan jagungnya enak sekali. Dan terima kasih Bu Leni ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan kuat ya, Bu. Yang kedua, Mas Irfan yang nggak lelah memperjuangkan kasus-kasus kekerasan, ketidakadilan di Medan, dan berulang kali sudah meneriakkan dan menyampaikan komplain tentang peradilan militer, baik di Mahkamah Konstitusi atau juga terakhir di hari ini katanya ke Ombudsman ya, Mas? Iya. Nah, tadi udah bilang nanti bisa disampaikan apa yang dikomplain ke Ombudsman dan lain sebagainya. Terakhir ada Mas Riyad, peneliti imparsial. Ya. Saya dengar tadi baru launching ya. Betul. Mas, tentang menguatnya militerisme dan ancaman pembela HAM. Saya melihat sedikit tuh di YouTube, dengar Mas Riyad bicara menguatnya militer dan ancaman pembela HAM, katanya ini tahun-tahun yang mengancam pembela HAM. Waduh, ngeri sekali. Khususnya pada era Prabowo. Saya rasa abis ini Mas Riyad ditertibkan lagi yang Pak Prabowo. Ya kan? Semua yang mengancam akan ditertibkan gitu kan. Nah, saya balik ke kasus Ibu Leni. Gimana Bu perasaan ataupun tanggapan Ibu pasca vonis banding atau pengadilan tinggi yang hanya tetap memberikan 10 bulan penjara terhadap Sertu Reza Pahlevi ya. Ini padahal kan pembunuhan terhadap
anak ibu ya, tapi hanya divonis 10 bulan. Saya terus terang mendengarkannya sih sedih dan miris sekali kalau ada pengadilan seperti itu gitu. Waktu mendengar putusan itu gimana Bu terhadap kasus anak ibu ini? Saya merasa kesal, sedih, karena di mana anak saya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, tapi hanya divonis 10 bulan. Saya merasa mati 2 kali, Pak, karena itu tidak adil. Waktu pengadilan pertama 10 bulan juga dan sekarang 10 bulan ya. Jadi menurut Ibu pengadilan militer ini tidak memberikan keadilan buat anak Ibu ya, buat mencari keadilan buat anak Ibu susah di peradilan militer ini. Iya, sangat susah, Pak. Tadi dari ombudsman juga ya Bu ya, Iya. dan kemarin dari Komisi Yudisial dan melaporkan kasus anak Ibu. Kalau sehari-hari apa harapan Ibu sebenarnya terhadap kasus ini pasca pengadilan tinggi ini yang diinginkan oleh Ibu? Negara, presiden harus gimana nih? Yang harapan Ibu lah terhadap kasus ini pasca pengadilan tinggi hanya memvonis 10 bulan nih. Yang Ibu harapkan pasca putusan pengadilan ini, negara, presiden mungkin perlu mendengar bahwa ada ketidakadilan terhadap kasus ini gitu Bu. Saya meminta supaya Mahkamah Agung mengabulkan permintaan saya. Karena ada ketidakadilan dalam proses peradilan banding ini ya Bu ya. Iya. Saya dengar informasi terkait dengan hasil putusan pengadilan ini telah disampaikan ke Ibu dan kuasa hukum ya Bu ya? Iya Pak, saya baru tahu bulan 5, itu pun dari kuasa hukum saya Pak. Ini Mas Irfan keterlambatannya kenapa Mas sampai terjadi seperti ini? Sengaja atau fait accompli sehingga membuat kesulitan tim kuasa hukum untuk memproses hukum? Ya, baik. Terima kasih ya Bang. Kalau putusannya ini kenapa baru diketahui sekitar bulan April ke bulan 5, boleh nih tahu itu dari kita. Ini kita menilai dugaan kuat ini sengaja dilakukan. Kenapa kita sampaikan sengaja? Sedari awal, pasca banding, dan publik juga harus tahu, Bang, banding ini bukan ada kewajibannya atau kesadaran auditor. Karena putusannya 10 bulan, yang tidak sesuai dengan tuntutan dia 1 tahun. Tapi banding ini ada dan lahir karena ada desakan keluarga, desakan masyarakat, desakan dari tim kuasa hukum yang melakukan aksi di peradilan militer. Oh, bukan karena keinginan proses auditor di sana ya? Bukan. Karena tekanan publik nih ya? Karena tekanan publik. Kita tahu nih akan putusannya ini ringan, kita aksi di sana, boleh nih bawa foto anaknya, bawa keluarganya, aksi di sana untuk mendesak. Dan akhirnya dari pihak pengadilan militer mengatakan ini akan diupayakan banding oleh auditor. Dan alhasil memang banding. Tapi perlu digarisbawahi bukan karena niat atau kewajiban si auditor. Itu Bang. Dan tentang keterlambatan, ini betul-betul dugaannya itu sengaja dilakukan. Kenapa kita bilang begitu? Pasca banding, kita kawal nih putusan. Lazimnya kan banding itu 6 bulan putus gitu kan. Kita kawal dari Oktober ya. Oktober kalau nggak salah itu 2025 Oktober putus. November, Desember kita tanyakin apakah sudah putus kan. Januari kita tanyakin. Di Februari kita tanyakin juga ke auditor. Jawabannya dari tim kita ya, Richard namanya, menanyakan ke auditor apakah ini sudah putus atau sudah turun. Belum turun. Coba cek ke peradilan militernya. Kita cek ke peradilan militer itu tidak ada di SIPP, sistem informasi penulisan perkaranya, cek berulang kali. Habis itu kita tanya lagi, kita desaki Februari, bahkan terakhir kita desak lagi
Alhasil mau sekitar Maret ke April baru sampaikan kalau cek lagi ke Pradina Militer dan ternyata di auditor, oh ini sudah turun. Masyarakat harus tahu, putusannya itu rupanya tanggal 22 Januari, Bang. 22 Januari. Iya, 22 Januari. Baru didapat. Baru didapat kita April menjelang Mei. Kenapa tuh Mas Irfan tuh? Inilah yang kita nilai atau kita duga kuat. Ada kesengajaan auditor militer yang kita nilai bekerjasama dengan Pradina Militer untuk tidak memberitahukan kepada Bu Leni sebagai korban kita kuasanya. Kan begitu. Kalau ini mungkin gambaran adalah strategi agar nggak kasasi gitu kan. Ya secara hukum juga begitu. Dalam KUHP sudah dibilang seharusnya kan gitu Bang. Iya, iya. Ada dalam pasal 144 hak korban. Ini KUHP baru. Hak korban dalam huruf F dan G. Mendapatkan informasi perkembangan perkaranya dan mendapatkan informasi putusan pengadilannya. Itu dia. Kalau dua itu dilaksanakan oleh auditor, kan begitu Bang, maka masuk ke pasal 300 KUHP baru. Yaitu apa? Hak korban melalui representatifnya adalah auditor untuk melakukan kasasi. Kan lucu, waktu putusan setahun, banding karena putusan batu tuntutan setahun, putusannya 10 bulan, kita desak, auditor banding. Kita anggap aja auditor sama dengan kita. Keberatan gitu kan, karena putusan 10 bulan. Tetapi ketika putusan bandingnya tetap 10 bulan, auditor kok nggak kasasi? Gitu kan? Ini kan aneh. Nggak kasasi? Nggak kasasi. Oke. Gara-gara itu hilang hak kasasi Bu Leni. Ada penyembunyian putusan itu. Ada penjelasan dari auditor tidak melakukan kasasi itu? Karena penyembunyian itu atau? Kita tanya, ini kok nggak kasasi Bang? Begitu. Itu nggak dijawab sama dia. Coba aja cek dulu ke Pradina Militer. Kan itu, kita nanyaknya sulit Bang. Ini makanya Pradina Militer tertutup. Iya. Minim informasi ya. Kita datang ke auditor, orangnya di luar. Kita datang ke auditor, harus bersangkutan. Kita jumpanya sama ASN-nya saja. Tapi berani juga datang Mas Irfan, kan ada polisi militer, saya takut aja tuh kalau kesana. Itu udah kerjaan teman-teman hari-hari kan. Iya. Mudah-mudahan kerjaan itu ya dilindungi Allah lah, kira-kira begitu kan. Dan akhirnya kita komunikasi dengan WA. WA itu jadi bukti hari ini. Nanti saya jelaskan juga kemana-mana saja sudah. Dari WA itulah Apa kita tahu. WA-nya Mas? Belum turun, cek ke SIPP-nya atau ke Pradina Militer. Atau sudah turun, terakhir udah turun dikasih tahu kita yang harus ke sana. Gitu kan, bukan diberikan, kita harus ke sana dan kita mintakin sama mereka. Seharusnya amanat KUHP itu bilang memberitahukan. Auditor memberitahu ke kita gitu. Kita yang jemput bola. Inilah yang menggambarkan tentang tidak transparannya Pradina Militer. Baik itu penyidikannya di Denpom misalnya. Yang Denpom masyarakat juga harus tahu ya Bang ya. Iya. Denpom itu nggak ada macam pemberitahuan di kepolisian. Udah sampai mana, siapa aja yang diperiksa. Masyarakat yang aktif ke sana. Datangnya udah ngeri itu. Datang aja orang takut. Bahkan penetapan tersangkanya itu bersama surat panggilan kita baru tahu. Bu Leni dipanggil. Diksi di atasnya memanggil Bu Leni untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Risto Rijal Palevi. Bukan ada pemberitahuan tersangkanya. Dalam panggilan dia dilekatkan. Itu di penyidikan Bang. Di penuntutan kita nggak bisa berperan apapun. Seharusnya penuntut itu kan melihat bagaimana kondisi dampak yang terjadi akibat perbuatan itu, mencocokkan dengan regulasi yang ada. Kayak ini anak, gitu kan Bang, mencocokkan kondisi Bu Leninya, anaknya, kan begitu. Terus dicocokkan dengan regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Tahu? Bukan Undang-Undang Perlindungan Anak yang masuk, malah kelalaian, sama penganiayaan. Padahal ini pembunuhan ya. Ya ini kalau LBH menyebut ini pembunuhan dengan modusnya penganiayaan yang menyebabkan mati. Apa? Cuma 10 bulan. 10 bulan. Masyarakat harus tahu juga Bang, mungkin Bang Riat ya. Ancamannya diatur dalam pasal 76, junto pasal 80. 15 tahun kalau menyebabkan anak mati. Benar. 15 tahun ke 10 bulan jumpingnya berapa? Jauh itu Bang. Ini mengulangi kembali peradilan militer
cenderung tidak memberikan ketidakadilan dan Benar. sering kali gitu ya. Mas Irfan. Belum selesai di penuntutan, Bang. Penyidikan bermasalah, penuntutan tak transparan, tidak memberikan keadilan. Hakimnya lebih parah kan? Tuntutan setahun. Hakimnya putus 10 bulan. Ini kan betul-betul kelewatan. Nggak dipecat lagi, kan begitu Bang Lele? Nggak dipecat nih ya? Iya. Dan bahkan Bang, waktu saat proses itu, dugaannya itu, hakim itu menyarankan kepada terdakwa, misalnya itu menyarankan untuk coba berminta maaf dengan Bu Leni. Terjadi itu Bang. Nanti Bang bisa ditanyakan. Minta maaf ke Ibu Leni. Datang dia, tolong jelaskan. Iya. Jelaskan gimana? Hakimnya datang ke rumah, Bu? Bukan si terdakwa. Si terdakwanya? Terdakwa dengan kawannya ada 4 orang. Bilang apa dia, Bu? Katanya turut berduka cita bawa uang apa itu Pak? Yang 12 juta. Kayak Yang uang 12 juta itu. restitusi lah namanya. Restitusi. Nanti kalau saya bilang kasih aja sama pengacara saya gitu kan. Nanti kalau sama mereka nggak sampai sama ibu semua gitu. Jadi saya nggak mau terima Pak. Kenapa nggak mau terima, Bu? Ya, kami kan udah berjanji dengan pengacara saya sebelum dikasih tahu sama pengacara nggak boleh terima apa-apa. Karena ada ketidakadilan dalam proses ini ya, Bu ya. Artinya ini soal anak ibu ya kan yang diperjuangkan, nggak bisa dibayar hanya 12 juta ya Mas Irfan. Ini ya. bukan Ini jual bukan nyawa soal gitu jual kan. nyawa, karena kan tidak ingin jual nyawa. Mungkin Bu Leni bisa menjelaskan apa aja yang dibawa mereka ke sana. Yang dibawa mereka? Mereka bawa parcel, bawa buah, bawa kue. Tapi saya juga nggak mau terima. Video itu ada Mereka juga. bawa pulang. Itu sejelang proses atau pasca putusan, Mas? Dalam proses. Dalam proses udah sekali pernah sidang. Bahkan yang kalau tentang nominal-nominal itu berubah-ubah. Ini bukan tentang jual nyawa. Iya. Kita bilang, Ibu, ini nggak boleh Ibu terima. Karena ini tentang hak anak Ibu. Gitu kan. Nyawa anak Ibu. Dan ini ke depan untuk masyarakat Indonesia. Bahkan ada nominal-nominal ditawar ya. Dari yang awalnya berapa gitu kan. Dari Sidang lapangan ditawarin 20 juta. naik terus dia. Tapi kan ini soal nyawa Mas Irfan. Iya, makanya di situ yang kita bilang, Bu, apapun yang terjadi itu tidak dibenarkan, kan begitu. Kalau dia mau minta perdamaian atau minta maaf, itu kembali ke Ibu. Tapi kalau hukumnya nggak bisa, kan gitu. Kalau berdamai itu meringankan hukuman, kan, gitu Bang. Tapi alhamdulillah ya Bu Leni konsisten dan dia memperjuangkan nasib anaknya sampai hari ini di sini. Bahkan ke Mahkamah Konstitusi, Dan ke Ombudsman, ke MK juga. Ombudsman, Ya. semua nanti kita jelaskan. Kalau di rumah mendengar vonisannya 10 bulan nih, Ibu masih rindu kangen sama anak Ibu? Masih. Gimana Bu kalau melihat ketidakadilan ini, Ibu melihat peradilan militer ini memang benar-benar tidak memberi jawaban keadilan buat anak Ibu ya, kira-kira Iya, nggak ada keadilan sama sekali. di dalam peradilan militer ini. Iya. Dan hak untuk mengajukan kasasi tertutup Mas Irfan. Tertutup. Mungkin Bu Leni bisa, kalau dari kita nanti bisa juga menjelaskan apa yang dirasakannya yang aneh waktu saat mantau persidangan. Apa-apa aja yang dilarang, bahkan dia tahu. Waktu proses persidangan, saya lihat di TV lebih banyak demo di luar ya Mas Irfan, Iya. karena nggak boleh masuk ya Bu ya. Waktu awal ya, waktu proses-proses hukum persidangan ini kan nggak bisa masuk aksesnya Mas. Payah. Itu gimana Bu ceritanya proses persidangan itu? Lebih banyak di luarnya ya Bu ya dibanding masuk ke dalam, susah ya? Iya, susah. Mau masuk ke dalam, tas-tas semua diperiksa dan harus bawa KTP. Seperti saudara saya juga ikut karena lupa bawa KTP, nggak boleh masuk. Jadi untuk proses saja susah ya. Mas, ini selanjutnya Mas Irfan dalam perjuangan kasus Bu Leni ini, saya kan juga melihat berharap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya.
Itu gimana Mas? Sidang udah selesai ya, tinggal menunggu kesimpulan ya. Apa harapan Mas Irfan nih terhadap Mahkamah Konstitusi dengan melihat kasus Bu Leni dan kasus-kasus lainnya? Terakhir kasus Andri Gunus ya yang divonis hanya 2,5 tahun ya, kejam sekali sih itu. Gitu. Gimana langkah di Mahkamah Konstitusi sudah sampai mana Mas? Ya, gini Bang, dari ketidakadilan yang dialami Bu Leni, Ya, tapi juga perlu diketahui bukan hanya Bu Leni betul. yang hari ini jadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 260, ada Eva juga, anak almarhum Riko Sampurna Pasaribu, Jurnalis nih ya. jurnalis yang telah meninggal dunia, 4 keluarganya itu, ayah, ibu, anak, dan adiknya itu. Bersama dengan Bu Leni, LB Medan sebagai kuasanya dan teman-teman koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan, itu kan publik melihat secara jelas dan nyata hari ini mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Peradilan Militer 3197. Ya benar, Undang-Undang Peradilan Militer ini sedang di CR. Terakhir kita sudah berproses dari sidang ke sidang dan kita menghadirkan ahli. Ahlinya bahkan ada 3 orang gitu kan. Di antaranya ada Bang Uceng, Profesor, Bang Ferry Amsari, dan Abang kan begitu. Proses ini sudah berjalan. Tim juga sudah berupaya membuktikan dalil-dalilnya, dan terakhir itu di tanggal 7 Mei itu kita masukkan kesimpulan. 7 Mei berarti ini sudah ketika nanti 7 Juli 2 bulan jalannya. Ya artinya dengan adanya JR itu Bu Leni dan Eva, masyarakat seluruhnya yang hari ini kita yakin menginginkan revisi atau reformasi Undang-Undang Peradilan Militer, kita yakin dan percaya dan minta dukungan masyarakat, MK akan mengabulkan itu. Kenapa harus dikabulkan? Karena kalau itu tidak dikabulkan akan melanggengkan impunitas itu. Akan banyak kasus-kasus di Bu Akan Leni ada lagi. lagi seperti MHS, Riko Sampurna Pasaribu, gitu-gitu kan. Maka ini sudah barang tentu MK dalam hal ini mengabulkan putusannya itu suatu keniscayaan, keharusan untuk mengabulkan permohonan JR ini. Agar militer kalau terlibat tindak pidana umum dari peradilan umum. Benar, ya. benar. Supaya tidak terjadi kasus seperti Bu Leni. Benar. Ini kan udah mengajukan kesimpulan ya dan menyerahkan. Sudah, 7 Mei. Tinggal menunggu putusan ya. Iya. Harapannya semoga Hakim MK bisa cepat memutuskan karena ada banyak ketidakadilan yang sedang menunggu gitu Mas Irfan. Benar. Memang Hakim MK juga udah berjanji ya di proses persidangan. Kami akan mempercepat putusan. Iya. Bahkan di Undang-Undang JR TNI yang itu disampaikan di dalam persidangan. Ada desakan surat dari Andri, Iya, ya kan gitu, dari masyarakat dengan statement Ketua MK Prof. Suhartoyo itu bilang ini akan dipercepat putusannya. Maka ini udah mau 2 bulan. Mudah-mudahan di bulan Juli sudah diputus. Dengan putusan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yakinnya kita, walaupun nggak seluruhnya, sebagian besar dan sangat besar mungkin. Mudah-mudahan. Iya. Harus banyak sholat tahajud ya Mas Irfan. Amin. Kalau gitu sama saya. Tapi kira-kira menurut Mas Irfan Hakim MK berani nggak nih? Atau punya penilaian objektif? Kalau objektif kan ini jelas harusnya gugatan Mas Irfan dan teman-teman dikabulkan oleh MK ya. Iya. Karena ini demi keadilan kan. Kalau melihat proses persidangan, bukti-bukti yang kita hadirkan, bahkan ahli yang kita hadirkan, saksi fakta, dan kasus faktual Bu Leni dan Eva yang potensial melanggar hak konstitusinya, nggak ada alasan ketidakberanian bagi Hakim MK itu tidak mengabulkan. Tapi itu pun kita sebagai masyarakat sipil harus mendukung MK untuk mengawal ini, karena tidak menutup kemungkinan ada intervensi. Karena dalam proses persidangan itu Bang, masuk juga pihak terkait. Iya. Panglima TNI melibatkan diri. Jenderal Bintang 3 ikut hadir. Ini Iya. Ngeri juga kalau ngeliat sidang itu. ini apa Saya nggak lihat Mas ganggu? Irfan berani juga ya berhadapan sama militer tuh dan lain sebagainya. Mungkin keberanian itu datang karena ada korban yang merasa tidak adil, dan yang kita sampaikan benar, bukan kebohongan itu, Pak. Betul. Jadi maksudnya jangan sampai ada senjata di meja Hakim MK gitu ya Mas Irfan. Nah, itu harus dihindari ya kan. Hakim MK harus berani dong. Berani. Menurut Mas Riyad berani nggak Hakim MK kira-kira nih?
Harusnya berani ya Bang ya. Kayaknya nggak cukup alasan hakim MK juga bingung kayaknya kalau dia mau nolak pakai reasoning yang kayak gimana. Karena kalau kita simak persidangannya itu justru pertanyaan-pertanyaan dari majelis itu nggak mampu dijawab sama pembentuk undang-undang. Pasti akan ada banyak kekecewaan yang serius tuh kalau hakim MK tidak mengabulkan ya, khususnya bagi keluarga korban, salah satunya Ibu Leni. Apa Bu harapan terhadap hakim MK Bu? Ya, MK, bukan MK. Terhadap gugatan di Mahkamah Konstitusi kan jadi salah satu pemohon plus juga di saksi di Undang-Undang TNI ya Bu ya, bareng Mbak Eva. Berharap apa harapan Ibu ke hakim MK terhadap dua gugatan tersebut? Saya mohon kepada Hakim MK supaya mengabulkan permohonan kami, supaya jangan ada terjadi kebelakangan hari kepada masyarakat yang lain. Sekian. Terima kasih. Makasih Bu Leni. Tentu mudah-mudahan hakim MK mendengar ya Mas Irfan ya. Reformasi peradilan militer emang jadi PR serius nih buat kita dan jadi soal serius gitu, dan langkah-langkah Mas Irfan, Bu Leni, teman-teman koalisi yang buat ke MK memang sedang ditunggu oleh masyarakat. Apakah akan ada perubahan yang serius? Meski kita belakangan ini juga miris karena menguatnya militerisme gitu ya. Di tengah impunitas militer karena ada peradilan militer, di sisi lain militerisme mengalami penguatan sejak rezim Prabowo. Dan hari ini imparsial memberikan paparan laporan tentang penguatan militerisme. Gimana tuh Mas Riyad? Iya Bang. Saya ngeliat Mas Riyad sama Mas Irfan nih ngeri-ngeri sedap. Mas Irfan di MK berhadapan sama bintang-bintang loh. Mas Riyad hari ini ngomong tadi saya lihat di YouTube ngeri-ngeri sedap juga itu bahwa ancaman militerisme ke pembelaan. Gimana sih laporannya hari ini Mas? Iya Bang. Jadi kami baru launching kertas posisi hari ini. Judulnya militerisme menguat, pembelaan dibungkam. Ya. Yang kayak Abang bilang di awal tadi, ini kami sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah tahun-tahun paling berbahaya bagi pembelahan. Tahun-tahun paling berbahaya bagi pembelahan. Kenapa seperti itu Bang? Kalau kita baca datanya aja Bang ya. Dari 2004 sampai 2024 itu 20 tahun, serangan terhadap pembelahan itu meningkat 300% di tahun 2025. Jadi zamannya 300%. 300-an kasus Bang di selama 20 tahun sejak 2004 itu sampai 2024 itu 300-an kasus. Tapi kalau kita hitung sejak dilantiknya Prabowo di Oktober 2024 sampai 2025 pertengahan bulan Maret itu kasusnya ada 1.000 lebih. Artinya kan ada peningkatan serangan terhadap pembelaan itu sekitar 300%. 3 kali lipat, 20 tahun dibanding 1 tahun. Makanya kami menganggap bahwa rezim pemerintahan era Prabowo dan Gibran sejak Oktober itu adalah tahun-tahun yang berbahaya bagi pembela HAM. Termasuk salah satunya Eva tadi dari kelompok jurnalis almarhum bapaknya. Nah, jadi Bang, serangan-serangan terhadap pembela HAM itu bapaknya Eva kan jurnalis ya, betul, pejuang HAM untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Betul. Nah, masalahnya adalah serangan yang kemudian meningkat sangat drastis tersebut itu dibarengi dengan menguatnya militerisme. Nah, orang kan sering bilang bahwa nggak ada lagi militerisme. Gubernur misal tentara aktif sudah tidak lagi menjabat gubernur, posisi-posisi politiknya tidak dijabat lagi. Tapi kami melihat bahwa nggak bisa, militerisme nggak bisa hanya dibaca kayak textbook zaman Orde Baru. Kita harus lihat militerisme dari bentuk yang lain karena dia menyesuaikan juga kan. Sekarang kita lihat di segi kehidupan mana nggak ada militernya. Di orang jadi ASN disuruh Komcat, terus LPDP Komcat, LPDP militer, mau jadi manajer koperasi desa Merah Putih, Latsar militer dan lain sebagainya. Ada tambang ilegal militer, Satgas PKH. Belum lagi kita bicara misal awal tahun kemarin ada masalah tindak pidana terorisme, rencananya militer yang mau dilibatkan. Nah, jadi militerisme yang kami maksud adalah kehadiran militer yang semakin tidak ada batasnya antara mana militer sebagai alat pertahanan dan mana ruang sipilnya. Sialnya, itu terjadi berbarengan dengan peradilan militer yang belum direformasi. Kalau di kasusnya Bu Leni, misal saya ambil contoh Bang, itu pelakunya kan Babinsa Bang.
dia bagian dari struktur komando teritori yang sebenarnya itu harus direstrukturisasi pasca 98 kan Bang, mandat reformasinya. Alih-alih menghapus, mengurangi komando teritori itu di zaman Prabowo justru terjadi sebaliknya. Diperbanyak. Diperbanyak. Ada 700 batalion 700 batalion teritorial pembangunan yang nanti 2009 akan sampai 700. Per hari ini Bang, sudah ada 155 batalion teritorial pembangunan. Ini mau ngapain nih bangun ini nih? Artinya Pak Safri nggak ada kerjaan lagi apa bangun-bangun gini? itu pertanyaan kami juga. Harusnya belajar dari kasus Bule ini bahwa Bintang Teritorial terlibat dalam kekerasan terhadap Betul, anak ya kan? persis. Dan tuntutannya kan harusnya direstrukturisasi, Betul. dievaluasi, bukan ditambah. Betul. Ini malah ditambah, maka potensi-potensi kekerasan ke masyarakat tinggi dong Mas Riyad. Kalau Kalau dengan jumlah sebanyak ini. kalau menurut imparsial ini bukan potensi lagi Bang, sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah Ya? terjadi. Kekerasannya juga meningkat. Kalau kita lihat data juga, misal temuannya KPA gitu ya Bang ya, Konsorsium Pembaruan Agraria, karena ambisi melibatkan tentara di sektor sektor ketahanan pangan gitu, salah satu program prioritasnya presiden, maka ada pembahasan lahan di mana-mana dan lain sebagainya. Konflik agraria naik dan aktor kekerasan dalam kasus konflik agraria, aktor dari TNI juga meningkat. Jadi itu bukan potensi lagi Bang. Sudah terjadi. Sudah terjadi kalau kita lihat datanya. Berdasarkan report imparsial. Berdasarkan itu data yang kami kelola. Semakin banyak ya struktur TNI dibangun seperti Batalion Teritorial, secara bersamaan tingkat kekerasan masyarakat sipil dan pembelaan meningkat. Betul, Gitu itu kira-kira. temuan kita begitu. Waduh. Itu baru 100. Baru 100. Kalau 700, Kalau 700 ya berarti kan kabupaten kita ada sekitar 550-an Bang. Kalau 700 berarti banyakan batalionnya daripada kabupatennya. Kodamnya nanti mau dibikin satu provinsi, satu kodam di tahun 2029. Sekarang sudah 21. dan ini seiring dengan peningkatan 300, berapa tadi 300 kali lipat ya? Iya, 300%. 300%. 300%. Dari Serangan terhadap serangan pembelahan 300%. Ya. Itu temuan kami dan itu bukan cuma kasus-kasus yang ini Bang, bukan cuma kasus-kasus yang mungkin kita bisa bilang di daerah gitu ya. Iya. Di pusat kekuasaan di Jakarta itu terjadi. Kita masih sama-sama ingat. Batalion Teritorial ini buat ini kan Mas Riyad, sebagian buat pangan, hewan ternak. Iya betul. Ada kompi peternakan, kompi pertanian gitu-gitu. Maksudnya Buat apa kompi peternakan? ya itu Sih emang tentara mau disuruh ternak Pak. Aduh, saya pernah dengar tuh omongannya Mas Irfan tuh di mana? Militer ada di mana-mana, iya. tapi tidak ada di peradilan umum. Gimana Betul. maksudnya Mas? Itu sarkas yang harusnya membuat militer itu terpukul ya kan gitu dan sadar diri kan begitu. Itu jokes ataupun satir. ya. Militer ada di PSN, militer ada di Food Estate, Ada. militer ada di MBG, militer ada di Koperasi Merah Putih. Cuman nggak ada di peradilan umum. Betul. Yang hari ini mau diperjuangkan sama Bu Leni. Jabatan sipilnya mau, Diadili, diadilin di Tidak dalam sipil mau. nggak mau gitu. Ini kan bener-bener nggak adil. nggak adil lah. Sebenarnya kita kan mendukung adanya militer yang profesional kan Betul. gitu Bang. Yang prosedural dan taat hukum serta Fungsi menghormati asasi pertahanan. manusia gitu kan Bang. Tapi hari ini enggak. Bahkan hari ini ya perlu kita sampaikan juga. Kalau pandangan ahli disampaikan undang-undang peradilan militer DJR itu secara tidak langsung melindungi prajurit yang diduga sering jadi korban. Betul. Prajurit bawah gitu. Kan gitu. Bahkan Bang Riyad dalam penjelasannya tadi kelas posisi banyak militer yang masih susah gitu kan. Yang rumah ini dinasnya aja nggak ada, harus kontok-kontokan. Berbanding terbalik dengan kasat militer hari ini, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli ya, kan begitu. LHKPN-nya 71 miliar Bang. 34 tahun bekerja kepada negara lah, gitu kan. Kalau mengabdi, saya nggak sependapat dengan kata mengabdi kan gitu. Karena kalau mengabdi itu guru lah kira-kira begitu. Tapi LHKPN ini terbuka. Kata kita bilang waktu kita LBH, bekerja kepada negara 34 tahun, LHKPN 71 miliar.
prajuritnya rumah dinas digusur. Iya, saya mungkin agak bisa sedikit matematika dari Pak Prabowo lah, gitu. Iya, apa? Dari Pak Prabowo misalnya. Jangan salah loh. Sedikit saja. 34 tahun sama dengan 71 miliar. Kalau dibagi per bulan, gajinya itu, Pak Kasar itu 174 juta per bulan. Gaji siapa 174 juta per bulan? Mungkin punya bisnis paling, Mas. Ah, kalau masalah bisnis, apakah boleh militer berbisnis? Gitu. Hakim Di MK Undang-Undang aja TNI gajinya nggak, Bos? 100 juta lebihan aja. Hakim MA 125 jutaan ke atas. Beliau bukan hakim. Kenapa kita harus sampaikan itu? Ini biar melihat masyarakat. Ada apa hari ini orang berlomba-lomba, militer berlomba-lomba ke tempat-tempat yang kita bilang itu ladang basah, kira-kira gitu. Nah gitu kan? Artinya menguatnya militerisme menurut Mas Irfan nih lebih banyak menguntungkan elit di militernya. Benar, gitu, benar. Persis Bang. Untuk kepentingan politik, ekonomi, bisnis Persis. mereka. Sementara prajuritnya capek ngurusin Betul. ternak, ngurusin Betul, ini dan betul. lain sebagainya. Gajinya pun Ini. Padahal pengennya harusnya nggak usah bangun batalan teritorial untuk kesejahteraan aja deh. Kesejahteraan, benar. makanya Kira-kira gitu. harusnya prajurit TNI yang menengah ke bawah, tamtama itu mau tidak mau, suka tidak suka, berterima kasih sama Bu Leni sama Eva. Disuarakan tentang reformasi itu. Iya. Dan mereka tidak lagi menjadi, maaf dugaannya, alat elit misalnya, pimpinan misalnya, untuk melakukan yang bukan nuraninya sebenarnya. Iya, kayak kasus penculikan, Iya. bawahannya diproses, atasan Nggak pernah kena. dan lain sebagainya. Sementara mereka nggak bisa berani ngelawan karena dalam peradilan militer. Benar. Jadi perubahan peradilan militer untuk kepentingan prajurit sendiri sebenarnya, Mas. Ya. Iya. Balik ke reportnya imparsial, Mas Riyad. Apa dampaknya terhadap militer sendiri kalau situasi militer terus menguat dan dampaknya kepada masyarakat apa nih, Mas? Karena saya ngeliat angka 300 kali lipat kenaikannya, 300% kali lipat itu ngeri sekali gitu loh. Mengerikan memang Bang. Nah, jadi dampak ke masyarakat dan ke militer sendiri apa kira-kira nih? Mungkin kita bisa saksikan, saya ambil konteks yang dekat-dekat aja Bang. Demonstrasi mahasiswa di sekitar 2 minggu lalu hari Jumat itu, Iya. di Bundaran HI itu penampakan yang kayaknya hampir tidak pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Di mana pengamanannya itu bukan dari polisi, bukan cuma dari polisi maksud saya, tapi tentaranya juga ikut terlibat. Blokade jalan dan segala macam. Maksud saya, efek dari militerisme itu yaitu orang kemudian menormalisasi bahwa wajar-wajar aja militer itu ngamanin demo. Nanti kita akan semakin permisif gitu kan dengan kehadiran tentara di ruang-ruang sipil yang seharusnya mereka nggak di situ. Kenapa mereka nggak di situ ya? Nggak Karena wajar tuh banyak masyarakat protes, ngapain ada tentara jagain demo ya? ya oke. Nah jadi di situ Bang poinnya adalah kalau kita militerisme yang dipakai sebagai kami sebut dalam laporan sebagai ideologi penguasa yang baru, ideologi baru penguasa. Jadi militerisme dalam kepalanya penguasa itu adalah obat dari segala macam penyakit. Mau masalahnya apapun Bang, solusinya adalah militer. Solusinya adalah bela negara. Orang mau ngurusin koperasi gitu ya, belajar manajemen, belajar semua teknis ekonomi gitu, nggak dikasih itu, tapi dikasih adalah latihan dasar militer. Nah, kalau militernya diseret ke wilayah tersebut, wilayah di luar urusan pertahanan itu, efeknya bukan cuma di sipilnya aja, bukan cuma di masyarakat yang ruang kebebasannya pasti akan tergerus gitu, tapi justru di tentaranya sendiri. Nggak fokus, nggak profesional. Nanti kalau diserang sama Malaysia, lagi ngapain? Lagi ngurusin sapi. Malah ngurusin sapi, lagi jaga koperasi merah Lagi putih. jaga koperasi merah putih di atas gunung ya kan? Itu dia. Lagi nanam jagung gitu. Anggarannya yang dibuat selama yang sedang berlangsung misalnya, kan karena batalionnya mau dibikin banyak, berarti kan rekrutmennya juga diperbesar. Rekrutmennya diperbesar, caranya adalah dengan menurunkan batas maksimal pendaftar. Tinggi badan minimalnya juga diturunin, awalnya 160 jadi 158. Ini demi prajurit yang makin banyak nanti gitu. Nah, pertanyaan dari kami yang belum terjawab sampai sekarang adalah anggarannya kuat nggak? Ya itu kenapa mereka kemarin minta naik anggaran lagi kan Pak Safri ya? Iya. Padahal Indonesia lagi krisis ekonomi. Itu dia. Berlomba-lomba. Kira-kira anggarannya akan menjadi beban baru nih Mas?
Ya tentu, karena kan kita nggak tahu apakah anggaran itu peruntukannya untuk apa. Apakah kami kan misal bilang harus prioritaskan misal kesejahteraan prajurit, soal gaji, modernisasi alutsista, alih-alih membangun batalion teritorial. Kalau kita cek misal Bang di pengadaan itu biaya bangun satu batalion itu sekitar 40 miliar. Satu Satu batalion. batalion. Satu Tahun batalion. kita bangun rumah susun atau apartemen untuk prajurit ya kan? Dikalikan aja Bang, kali 500 berapa tuh duitnya yang diperlukan untuk satu batalion. 500 ini. Ini Pak Safi lagi mimpi apa lagi? Kenapa nih Menteri Pertahanan ini? Semacam punya obsesi untuk obsesi. bikin semua Indonesia ini dikuasai sama militer. Soal kita ada darurat militer dan padahal kan situasi ini justru membuat kondisi ekonomi akhirnya ruwet ya Mas. Nah, itu juga Bang, kayak Abang bilang, membuat situasi seakan-akan darurat militer. Ternyata itu salah satu temuan kami, bahwa ada kecenderungan memang negara menggunakan politik of fear gitu ya, membangun ketakutan. Nah, aktor-aktor tadi serangan terhadap pembela HAM itu ternyata Andri Yunus lah paling nyata tuh ya. salah satunya Andri Yunus. Terus misal di Andri Yunus itu kan kami sangat kecewa, kita semua kecewa lah. Masa orang kayak begitu dari 4 pelaku, walaupun kami tetap bersikukuh bahwa pelakunya bukan cuma 4. Tapi 4 pelaku di peradilan militer itu 2-nya divonis paling berat 3 tahun, 3 dan 2,5 tahun, dan 2-nya lagi itu di bawah 2 tahun dan tidak dipecat. Ini bukan cuma di kasus Andri Yunus, di kasusnya Ibu Leni. Si Bulo ini 10 bulan. 10 bulan tidak dipecat, menghilangkan nyawa. Jadi kalau jadi tentara di Republik ini, bunuh warga yang tidak berdosa, nggak kehilangan status dia sebagai tentara. Nggak dipecat pun. Nggak dipecat, tetap dapat gaji Bang. Gitu. Ini Prabowo apa kira-kira dengar fenomena ketidakadilan ini? Nanti dianggap nyinyir, biar aja nyinyir. Ya, Ngerti saya. dianggap makar atau menghasut paling Bang, itu kan cara yang lagi dipakai sekarang. Antek asing. Antek asing, betul. Apalagi reportnya Mas yang menarik hari ini di launching Mas? Salah satunya soal yang barusan dimention tadi, soal ada yang lucu dari yang menarik lah dari yang posisi pembela HAM di zaman Prabowo ini ada. Kalau dulu serangan terhadap orang-orang kritis, suara-suara kritis itu biasanya dihajar lewat pakai buzzer gitu ya Bang ya. Iya. Buzzer, ada amplifikasi di sosial media, ngajar apa segala macam. Tapi uniknya dalam pemerintahan Prabowo ini, narasinya itu langsung dari presiden. Catatan kami itu dari Februari 2025 sampai 2026, 1 tahun itu, Prabowo itu 7 kali dalam pidatonya menyebut masyarakat antek asing. Jadi ada 7 kali pidatonya Prabowo itu di mana-mana, forum di depan guru besar, di depan investor, 7 kali. Jangan salah hitung, 10 tambah 6 loh. Oh iya. Salah. Jadi 7 kali bener nih ya. 7 kali, dan mungkin itu yang terbuka. Kita nggak tahu di forum-forum tertutup Bang. Ini kan kita cek dari media. 7 kali Kenapa asing. sedang bener hobi antek asing? Nah itu dia. Padahal dia yang tanda tangan BOP, Dia yang tangan BOP, dia yang ART. Antek asing itu nggak berhenti di presiden aja, tapi itu diamplifikasi juga, bukan cuma oleh buzzer, tapi oleh kaki tangannya dia, bahkan Jubir-jubir. jubir-jubir resmi, official. Di KSP misal. KSP itu kan secara terang-terangan, KSP ini dia dibayar negara, dibayar dari pajak rakyat gitu ya. Tapi secara terang-terangan menyerang masyarakat sipil yang kritis. Ini antek asing dibiayai apa segala macam. Nah, imparsial melihat gejala ini sebenarnya tidak khas di Indonesia. Tapi ini adalah khas di pemerintahan yang memang rezim militernya menguat. Jadi semacam playbook klasik lah Bang. Dibikin seakan-akan ada musuh di dalam negeri Padahal yang nggak ada. bersekongkol dengan asing, padahal nggak ada, untuk dapat legitimasi aktor keamanannya. Intimidasi, Intimidasi. kekerasan. Itu dia. Terjadilah kasus-kasus kekerasan belahan. Betul. Mas, gimana di Medan tentang dinamika militerisme, atau Mas Irfan melihat militerisme hari ini perkembangannya mengkhawatirkan, Ya, mengancam demokrasi kita? kalau pantauan ataupun pengamatan yang lebih Medan di daerah, kalau teman-teman atau masyarakat hari ini tahu ada satu kasus di Labuan Batu, yaitu diduga ada keterlibatan 2 anggota TNI ya gitu dalam satu di PT Agrinas namanya, yang sedang rame itu dibakar sampai PT-nya, dan
menyebabkan meninggal dunia seorang, Ya. ada keterlibatan TNI di situ. Agrinas ini kan banyak komisaris sama dirutnya didominasi purnawiran tentara ya, Mas Red. Betul, ya? betul. Makanya berdasarkan info dari media kan namanya PT Agrinas malam itu. Dua meninggal nih. Iya, ada satu yang meninggal. Satu. Namanya Luis David gitu, Huta Barat. Sama satu lagi temannya yang dianiaya. Kalau dari pemberitaan dalihnya masih bukan karena kegiatan TNI itu ataupun tindakan TNI yang meninggalkan, tapi TNI dianggap luka-lukanya saja, korbannya temannya itu aja gitu kan. Tapi kita sebagai masyarakat sipil, LBH Medan bersama Kontras bersama Bakumsu udah nyatakan sikap tuh, menduga ada keterlibatan TNI dalam semua kejadian itu. Oh. Dan kan aneh tuh, itu perusahaan sawit bang. Ya. Ya TNI sekarang jaga sawit. Semuanya ternak, Iya, sawit. makanya ini sudah betul-betul. Saya cuma bingung nanti kalau Australia tiba-tiba nyerang, pada di mana tentaranya? Koperasi Merah Putih pada ngurusin sawit. Benar. Menteri Pertahanannya nggak ngerti lah saya. Kalau bahas Menteri Pertahanan, ya kita nggak muluk-muluk ya. Menteri Pertahanan kampanyenya LBH Medan secara tegas bilang berbohong pada publik. Menteri Pertahanan? Iya. Kenapa? Ketika menyatakan di depan DPR, peradilan militer itu peradilan yang memberikan hukuman yang berat, Oh, iya, sanksi yang benar. berat, katanya gitu. Iya. Nggak lama dia ngomong itu, putusan Andre 2,5 tahun. Kan dia bohong ke publik itu. Ya. Kan gitu. Ini kan ya banyak, kalau kata Blimade itu pakar militer, banyak Kalau bohong harus dievaluasi dong, Menhan. harusnya begitu. Bagian kabinetnya Pak Prabowo inkompetensi sebutannya. Nggak kompeten. Iya, misalnya begitu kan. Kalau udah Maksudnya berbohong, termasuk Safri nggak kompeten, Mas. ya seharusnya udah nggak kompeten lagi. Seharusnya orang yang udah ibaratnya macam gak ada anak-anak muda atau yang mampu untuk menjadi Menteri Pertahanan gitu kan. Banyak yang udah linglung kerasa apa gimana gitu. Hari ini ngomong A seperti Pak Presiden. Besok Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Masyarakatnya jadi Saya juga nunggu ditawarin Menteri Pertahanan sama Prabowo. Nggak ditawar-tawarin kayaknya. cocok juga itu. Ya kebohongan publik itu kan jelas. Semua masyarakat bisa nonton. Di depan DPR dia ngomong begitu. Iya, saya dengar. Iya. Katanya peradilan militer bagus. Iya, berat, akan bahkan memberikan hukuman yang berat ke misalnya kasus penyiraman. Tiba-tiba kasus Andrius 2,5 tahun. Iya. Waduh. Padahal Mas kan juga kenal Andri Yunus, lihat juga. Dan udah ngeliat dan sedih dan kasihan ya. Seharusnya ngeliat kan korban bang, Andri orang Yunus. yang punya seragam dibayar pemerintah dengan Harus gajinya, lebih berat. harusnya lebih berat. Betul. Daripada orang awam yang kadang maling, kadang masyarakat Betul. gontok-gontokan, itu hukumannya lebih berat. Ya, di banyak negara begitu, Mas. Di Indonesia aja nggak beda. Gitu. Iya. Sama di negara Konoha katanya. Itu beda tuh kan. Mudah-mudahan masih ada harapan. Iya. Jadi terakhir Mas Riyad, Ya. apa bahaya militerisme buat demokrasi kita nih? Saya nambahin dikit dulu bang sebelum jawab pertanyaan abang. silakan. Berat sebenarnya pertanyaan abang tuh. soal sumut tadi. Sumut. Jadi Agrinas. Agrinas dan segala macam itu bang. Jadi sumut itu kalau kita cek data pembangunan batalion teritorial pembangunan itu provinsi paling banyak pembangunannya. Ranking 2 deh. Mungkin nggak ada Irfan paling. Bisa jadi. Nah, jadi dari Sumatera sampai Papua, Sumatera itu paling banyak dan di Sumatera itu sumut paling banyak. Di saat yang sama, angka tingkat kekerasan militer itu juga paling tinggi nomor 2 Iya. di Indonesia. Makanya kasus kekerasan militer tinggi ya banyak ya, Mas. Di Papua. Koternya diperbesar, tapi kekerasannya juga banyak. Nomor 1 Papua, Papua 2, Sumatera Utara. Sumatera Utara itu bang. Nah, kalau ditanya bahayanya ya, kayak kita sekarang ngomong bang, banyak saya cek misalnya sosial media tuh, yang saya sebut sebagai politik of fear itu, politik membangun ketakutan itu khas rezim militer. Sekarang kita udah mulai hati-hati. Kita mulai hati-hati ngomong ini, kira-kira kalau kita ngomong ini sama negara ditertibkan nggak ya? Karena itu semacam instruksi tanda kutip instruksi langsung presiden kan, dia pernah bilang bahwa dia akan menertibkan pengamat. Nggak lama setelah itu kita tahu banyak orang yang kemudian Tapi semakin ditekan oleh pemerintah, mahasiswa semakin di jalanan. itu. Berarti mahasiswa nggak takut. Nggak takut. Jadi
walaupun konsekuensinya militer pasti akan terus-menerus, militerisme maksud saya pasti akan terus-menerus menggunakan ketakutan sebagai senjatanya. Betul. Tebar teror, intimidasi, pasar orde pelacak baru lah dan itu segala ya. macam. Ya orde baru lah bang. Ini sudah layak disebut sebagai orde baru. Reinkarnasi Orde Baru. Reinkarnasi orde Atau baru. jangan-jangan nggak reinkarnasi karena nggak pernah mati. Kita hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Mas Irfan, gimana melihat dinamika militerisme dan problem peradilan militer nih Mas? Ya melihat dinamika ini kita harus sepakat ya dengan bukan hanya teman-teman imparsial, ya LBHI, Kontras dan kawan-kawan lain itu ya mendeklar kalau menguat militer di mana-mana ada kecuali di peradilan militer. Bahaya nih buat Baik. demokrasi. Alarm. Wah, memang ada yang bilang alarm, udah kejadian malah kan begitu. Nggak jadi alarm lagi, ya betul-betul terrealisasikan begitu. Maka ini butuh apa yang perlu harus dilakukan masyarakat ya? Ya butuh, saya ngutip bahasanya Tio, semakin ditekan semakin melawan, semakin teror semakin diteror semakin gacor, gitu kan? Jadi masyarakat juga harus peduli tentang adanya menguat militerisme ini, dan ini bukan semangat reformasi 98, cukup dia 98 ke bawah kita mendapatkan teror-teror itu. Masyarakat harus bergabung untuk menyuarakan yang benar adalah benar, yang adil harus ditegakkan gitu kan. Dan perlawanan-perlawanan masyarakat nih harusnya terorganisir ya gitu bang, terorganisir dan tidak bisa maunya jangan sampai dipecah belah lah kira-kira gitu. Ini untuk apa? Untuk mengakhiri menguatnya militerisme itu. Walau semakin banyak ya, tadi bilang data 7.700-an nanti ya. Ya mungkin rejim ini juga harus ingat sejarah ya. Begitu kuatnya 32 tahun rejim sebelumnya dengan Orde Barunya, tetap jatuh juga. Benar. Khawatir kita perlu. Benar, kita harus sangat khawatir. Maksudnya Prabowo bisa jatuh juga nih. Ya berdua bisa, tahun. Iya. bisa. Konstitusi aja bisa bilang Iya, impeachment iya. gitu kan. Tapi kalau nanti ini masyarakat juga susah, kan begitu, teror semakin banyak misalnya, Ekonomi susah. Iya. Apa yang nggak mungkin terjadi di negara ini? Tapi kita tetap berdoa negara ini baik-baik saja misalnya begitu. Aduh ngeri-ngeri sedap nih omongan ini, ntar dilaporin juga kayak Ferry Amsari ini, berat ya. Tapi kritik yang tajam dari Mas Irfan. Ya harusnya begitu. Thank you Mas. Bu, besok rencana pulang ke Medan ya. Udah lapor ke KAI Ombudsman. Tetap semangat Bu ya. Tapi saya mungkin terakhir harapan Ibu terhadap kasus anak Ibu dan Kak terkait dengan gugatan di MK mungkin Bu. Ada yang ingin disampaikan sama Ibu? Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan penyelesaian kasus anak Ibu? Harapan saya semoga permohonan kami dikabulkan oleh MK. Oke. Itu aja. Gak apa-apa. Makasih Bu Leni. Ya. Mas Irfan, jangan lelah memperjuangkan Siap, kebenaran ya. Amin. Meski jauh-jauh dari Medan ke Jakarta, bolak-balik. Aduh, kasihan juga Mas Irfan. Sidang ke MK dan lain sebagainya. Kita minta dukungan masyarakat, Pak. Kalau Oh, iya. masyarakat dukung kita, doanya Insya Allah dukung. Insya Allah. Mas Riyad juga thank you ya. Ya, Bang. Terima kasih sudah Paparan diundang. tentang menguatnya militerisme dan ini jadi gambaran dan perjuangan. Saya senang sih mahasiswa kemarin demo salah satunya mengangkat isu menolak militerisme, menolak undang-undang TNI dan itu mengingatkan kita seperti gerakan mahasiswa pada tahun 98 yang mendesak militer kembali ke barak agar militer profesional kembali ke fungsi pertahanan, modernisasi alutsista diperkuat, kesejahteraan diperkuat, bukan ngurusin cetak sawah, MBG, Koperasi Merah Putih yang bukan tugas pokoknya dia gitu. Karena pada akhirnya militer dilatih dan dididik untuk perang dan pada saat bersamaan dia harus tunduk dalam mekanisme hukum peradilan umum kalau terlibat tindak pidana umum. Karena kalau itu tidak terjadi, maka kasus-kasus seperti Ibu Leni akan banyak terjadi. Thank you Mas Irfan. sama. Ibu Leni thank you. Mas Riyad thank you semuanya.